Halo guys, ketemu lagi di channel RG Project. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang bercerita tentang perjuangan seorang ayah yang mempunyai keterbatasan mental atau cacat mental. Meskipun memiliki kekurangan, sang ayah tetap berusaha menjadi yang terbaik untuk anak yang disayanginya, hingga membuat sang anak sangat nyaman berada di dekatnya. Namun, mereka harus berpisah ketika sang ayah terjerat kasus dituduh melakukan kejahatan yang tak pernah dia lakukan sama sekali. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Berawal dari seorang wanita yang bernama Yesung, dia adalah seorang jaksa pembela yang mempunyai ayah angkat yang bernama Doritos, seorang kepala sipir penjara. Yesung berencana akan mengusut kembali atas kasus yang menimpa ayah kandungnya sewaktu Yesung masih kecil. Karena sudah memiliki barang bukti dan saksi yang menjadikannya sebagai dasar bahwa ayah kandungnya tidak bersalah. Sidang dimulai di sini. Jaksa penuntut memulai dengan memberikan barang bukti berupa foto-foto atas kejadian di masa itu. Dengan tenang, Yesung membantah semua bukti yang diberikan jaksa penuntut. Menurutnya, banyak kesaksian palsu. Lalu Yesung memberikan penjelasan kepada hakim bahwa dia berada di sana saat itu. Waktu itu, Yesung masih kecil mempunyai keinginan membeli tas Sailor-Moon. Namun, sang ayah belum mempunyai uang. Lalu ayahnya yang bernama Yungo berjanji akan membelikan setelah menerima gajian. Tiba-tiba, tas itu dibeli oleh seorang anak putri dari seorang komisaris. Yungo pun memohon kepada komisaris agar mau memberikan tas tersebut untuk dibeli dirinya. Bukannya terbaik hati, tapi komisaris ini malah memukul Yungo. Lee Yun-go adalah ayah kandung Yesung, namun mempunyai keterbelakangan mental. Tapi bagi Yesung, dia adalah seorang ayah yang sempurna. Tak heran, Yesung sangat menyayangi ayah yang selalu perhatian padanya. Saat di tempat kerja, tiba-tiba putri komisaris datang dan memberitahumu bahwa masih ada toko yang menjual tas Sailor Moon, lalu mengajak Yun-go untuk pergi ke toko tersebut. Namun naas, kejadian tak terduga menimpa anak komisaris tersebut. Tertimpa sesuatu hingga membuatnya meninggal. Niat menolong, Yun-go malah dituduh melakukan kejahatan. Pada anak tersebut membuatnya ditangkap dan dijadikan tersangka. Sedangkan di rumah Yesung menunggu ayah yang tak kunjung pulang. Yun-go dijadikan tersangka, dibawa oleh polisi, lalu menggelar olah TKP. Tanpa sengaja, Yesung berada di tempat itu, lalu melihat sang ayah yang dikawal oleh banyak polisi. Akhirnya, mereka pun harus berpisah. Yun-go dimasukkan ke penjara atau sel nomor 7, di mana tempat ini dihuni oleh orang-orang perlu pengawasan tinggi alias penjahat kelas kakap. Wah, wah, wah. Di hari pertama, Yun-go mendapat perlakuan kasar oleh penghuni sel tersebut. Karena menurut mereka, kasus yang dilakukan Yun-go sangat fatal. Sementara anak Yun-go dibawa ke panti asuhan karena sudah tak ada yang menemani. Di penjara, beberapa insiden membuktikan bahwa Yun-go adalah orang baik. Terlihat ketika Yun-go menolong teman satu selnya
rela tertusuk untuk menyelamatkan nyawa temannya. Karena kebaikan Yungo, teman satu sel sepakat akan membantu Yungo untuk bertemu dengan Yesung. Berbagai cara dilakukan oleh teman-teman satu selnya untuk membawa Yesung ke hadapan Yungo, dan sampai pada akhirnya mereka pun bisa bertemu. Yesung menangis karena sudah lama tak bertemu ayahnya yang menghilang dan tak pernah ada kabar. Lalu Yinsung meminta maaf pada sang ayah karena gara-gara tas mereka harus berpisah. Kemudian petugas patroli datang untuk memeriksa ruangan. Mereka berusaha menyembunyikan Yesung. Tanpa disadari, kepala sipir mengetahui keberadaannya. Karena ketahuan, Yungo pun dibawa dan dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sementara Yesung dikembalikan ke panti asuhan yang merawatnya. Lagi dan lagi insiden membuktikan bahwa Yungo memang orang baik. Saat terjadi kebakaran, semua napi sibuk dan menyelamatkan diri. Terkecuali Yungo melihat kepala sipir terjebak saat kebakaran. Yungo mendobrak pintu untuk menyelamatkannya. Ternyata Yungo itu orang baik ya. Setelah tersadar, dokter memberitahu kepala sipir bahwa Yungo telah menyelamatkan nyawanya. Di sekolah, Yesung memohon kepada guru agar bisa mengantarkan untuk bertemu dengan sang ayah yang berada di penjara. Mereka pun akhirnya bisa bertemu berkat bantuan ibu guru yang meluangkan waktunya untuk mengantar Yesung. Waktu berjalan, hingga tepat pada waktunya, jam kunjung Yungo habis. Dari sebuah pintu, kepala sipir tertegun merasa sedih dan iba melihat mereka berdua terutama pada Yesung. Karena kebaikan Yungo, kepala sipir pun berpikir tak percaya jika dia melakukan kejahatan pada anak komisaris. Yesung terbaring sakit dan meminta pada kepala sipir untuk membantu bertemu dengan ayahnya. Di penjara, tiba-tiba petugas datang dan mengantarkan sebuah dus yang berukuran besar. Saat dibuka, ternyata Yesung sebuah surprise dari kepala sipir untuk Yungo. Keberadaan Yesung sangat menghibur semua yang ada di sel tersebut. Setiap hari kepala supir menjemput Yesung ke sekolahnya dan menjadikan Yesung sebagai anak angkatnya. Saat berolahraga, Yungo diberitahu oleh petugas jadwal terakhir sidang. Teman-teman Yungo ingin membantu Yungo untuk menghadapi persidangan. Lalu Yungo menceritakan kejadian yang sebenarnya. Saat Yungo mengikuti anak komisaris untuk menuju sebuah toko tas, tiba-tiba sebuah batu mengenal anak tersebut, membuatnya meninggal di tempat. Namun, pada saat itu, Yungo hanya seorang diri yang berada di sana membuatnya menjadi tersangka. Semua napi di penjara mendukung Yungo dan terus berlatih untuk menghadapi persidangan. Sehari sebelum sidang, Yungo dipanggil seorang. Orang itu mengancam, jika tidak mengakui di persidangan, mereka akan melakukan sesuatu pada Yesung, anak Yungo. Di tengah persidangan, Yungo pun bingung karena komisaris telah mengancamnya.
Jika tak mengakui, maka akan terjadi sesuatu pada Yesung anaknya. Karena takut terjadi sesuatu pada Yesung, Yun-go mengakui telah melakukan kejahatan tersebut, yang sebenarnya tidak pernah dia lakukan. Kepala sipir membela Yun-go, lalu berbicara pada hakim bahwa Yun-go terintimidasi atau diancam oleh seorang untuk membuat pengakuan palsu. Dan hakim pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Yun-go. Kasihan juga Yun-go. Mendengar putusan hakim, teman-teman yang berada di penjara tak kehabisan akal. Mereka berencana akan membantu Yun-go untuk melarikan diri bersama anaknya agar terbebas dari hukuman mati. Menyusun rencana di saat ada kegiatan, perayaan Guru Yisung ikut membantu. Setelah acara selesai, Yun-go dan Yisung pergi keluar, dan lain pun turut mengikutinya. Dan sebuah balon udara telah dipersiapkan, lalu teman-teman di penjara membantu Yun-go bersama Yisung untuk segera naik ke balon tersebut. Mereka tampak senang membantu Yun-go untuk melarikan diri. Namun, keadaan berkata lain, balon tersangkut dan dikawal berduri, membuat Yun-go gagal melarikan diri. Keesokan harinya, semua merayakan ulang tahun Yisung. Sang ayah pun memberikan kado sebuah tas yang selalu dimimpikan oleh anaknya. Yisung berterima kasih dan memeluk sang ayah. Mungkin ini adalah hari terakhir mereka bersama. Di hari yang sama, Yun-go pamit ke semua orang yang berada di penjara, di mana hari ini adalah hari terakhirnya. Saat Yun-go berjalan, semua orang terduduk lesu. Mereka hari dimanapun Yun-go menjalani hukuman mati. Yun-go memeluk Yisung anaknya dan berkata agar menjaga diri baik-baik. Yisung sangat bersedih karena sang ayah akan pergi selamanya. Ya, perjalanan hidup Yun-go untuk bersama sang anak akhirnya sampai di sini. Yisung pun harus merelakan kepergian sang ayah untuk pergi selamanya. Demikianlah penjelasan dan cerita Yisung kepada hakim bahwa sang ayah tidak bersalah dan ingin memberikan pembelaan walaupun Yun-go sudah tiada. Karena kesaksian dan bukti dari Yisung, hakim pun memutuskan Lee Yun-go tidak bersalah. Yisung akhirnya lega, walaupun sudah tiada, namun sang ayah terbebas dari kasus yang menjeratnya. Film pun berakhir.